Jauh. Jaka bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak sobat semua mengunjungi suatu tempat di wilayah Pasuruan bagian timur yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Lembu. Lembu merupakan sebuah lokasi berupa persawahan dan perkebunan yang konon terdapat sebuah rumah atau pondok seorang tokoh penyebar agama Islam yaitu Kiai Haji Nawawi atau Mbah Lembu. Jauh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 25 menit, akhirnya kami pun sampai di lokasi. Tadi kita sih wonten ya, sumberin. Setibanya di lokasi tiba-tiba salah seorang warga menghampiri kami. Setelah mengetahui maksud dan tujuan kami yaitu menelusuri keberadaan tempat bersejarah di lokasi Lembu, beliau pun bercerita mengenai keberadaan dua buah sumur tua dengan tatanan batu bata kuno dan merupakan sumur milik warga di lokasi Lembu pada zaman dahulu yang telah terpendam. Tak selang berapa lama penggarap lahan di lokasi yang akan kami gunakan untuk tempat penelusuran pun datang. Sumure warga mriki singan nggih. Selain keberadaan dua buah sumur kuno, beliau berdua juga bercerita tentang adanya jalan yang dipakai untuk jalur kereta kuda yang merupakan jalan penghubung antara desa Lembu dan desa-desa lainnya. Tapi sayangnya jalan kereta kuda tersebut kini telah berubah menjadi area persawahan. Setelah memperoleh keterangan dari Pak Jalil selaku orang yang merawat kebun di lokasi Lembu, kami pun mencoba mencari keberadaan sumur kuno yang lokasinya tidak jauh, kira-kira hanya 50 meter. Arek kok termuter ngono. Di sebelah selatan lokasi gumuk yang menurut keterangan Pak Jalil merupakan tempat sumur kuno, kami hanya menemukan pecahan-pecahan gerabah dan sebuah patahan kecil batu bata. Penelusuran kami mengarah makin ke utara.
Di sebelah utara gumuk, tepatnya di bawah pohon mangga, kami menemukan tatanan batu bata yang menurut estimasi kami merupakan batu bata bekas bangunan sumur kuno milik warga desa Lembu. Patahan-patahan batu bata naik ke permukaan kemungkinan besar dikarenakan sewaktu proses penggalian tanah untuk penanaman pohon mangga oleh warga. Melihat dari struktur tanah di lokasi gumuk ini, besar kemungkinan kedalaman bibir sumur dari permukaan sekitar 60 cm hingga 1 meter. Dikarenakan pada waktu penelusuran ini kami cuman berdua sehingga kami tidak dapat melakukan penggalian untuk menampakkan bentuk bagian atas dari sumur kuno desa Lembu seutuhnya. Ini biasanya ngomong digandeng tadi siji bentuk lingkaran, padahal dipikir puzzle. Pisang kari gitu. Pas iki udah tulis. Pas kate nandur ngeduk kena foto iki. Iki kok apa iki? Ada spote. Kaget. Iya mungkin wongnya pas nandur gitu po foto iki katut munggah mesti Kita jegul langsung ditandiri. NANI?! Mas Treik. Iya, mati lagi. Seakan bro. Mati bro. Mati. Oh itu kodoke. Ularnya kena jaring. Mati lah. Mati. Aduh. Jaring. Hari semakin siang dan kami pun melanjutkan penelusuran di lokasi lahan garapan Pak Jalil, serta mencari tahu cerita asal-usul dari nama lokasi Lembu ini dari beliau. Usia Pak Jalil hampir 1 abad. Dengan hisapan tembakaunya, beliau memulai kisah tentang sejarah Lembu. Dengan suara yang samar-samar, setiap ucapan yang beliau sampaikan kami catat. Awal mula dinamakan Mbah Lembu karena Mbah Lembu sendiri berasal dari desa Lembu yang berada di Kecamatan Grati. Dahulu pada zaman Belanda di desa Lembu Grati ada seekor lembu sedang mengamuk dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan amukan lembu tersebut. Kabar yang beredar di masyarakat bahwa yang bisa menghentikan amukan lembu tersebut hanya orang yang memiliki sifat kesederhanaan, ahli ibadah dan memiliki kerendahan hati. Orang tersebut yaitu Kiai Haji Nawawi alias Mbah Lembu, satu-satunya orang yang bisa menghentikan amukan seekor lembu tersebut. Dari situlah masyarakat menjuluki Kiai Haji Nawawi dengan sebutan Mbah Lembu. Mbah Lembu adalah tokoh ulama di desa Tambak Yudan. Makamnya dapat kita temui di area makam Muslim desa Tambak Yudan, Kota Pasuruan.
Berikut ini adalah silsilah dari Kiai Haji Nawawi alias Mbah Lembu. Mbah Lembu adalah putra Asari, putra Murodin, putra Sofyan, putra Hasan Sanusi, putra Saad, putra Sakarudin Kebon Candi, putra Habib Soleh Semendi Winongan, putra Maulana Hasanuddin Banten, putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, dan insya Allah silsilah beliau berpuncak kepada Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeteksian di lokasi lembu kita mulai. Bekas-bekas peninggalan zaman dahulu baik berupa pecahan-pecahan gerabah dan pecahan-pecahan keramik era dinasti dari Tiongkok banyak kita temukan dan menyebar hampir di seluruh lokasi lahan garapan Pak Jalil ini. Bidang watu lancing. Meriku ratu akun. Apa? Iya itu. Doi. Gendong-gendongan. Lagi. Di lokasi lahan garapan Pak Jalil pada bagian tengah kami temukan sebuah sumur. Menurut perkiraan kami sumur tersebut merupakan sebuah tandon air guna untuk menyiram tanaman pada waktu musim kemarau. Aduh. Sumur ya? Ya, sumur ya? Iya, sumur ya? Untung ketok, nggak ketok api wes. Tuh. Oke, ngapain? Lagi biru. Tuh. Ming, ini potongan deh. Hah? Tengah nyari kemana? Tengah nyari. Ya. Ming.
Pendeteksian menggunakan metal detektor kita awali dari wilayah timur lokasi Tegal menyisiri tanggul penahan tanah. Di sini kami menemukan 3 keping koin era kolonial serta 1 buah kepala sendok berbahan perunggu. 2 keping uang koin kami temukan pada kedalaman 20 cm dalam kondisi berkerak pada 1 lubang beserta 1 buah sendok dalam kondisi patah. Berikut video penemuan benda-benda peninggalan tersebut. Koin ya? Yang arena koin. Yo koin. Air. Kalau rupanya akeh, Bro. Oke, Bro. Koin pisan ya? Koin lama sih. Dapat 2 guys. Ya temennya akeh ya. Nah, ini pisan loh. Untuk kembali nggak? Cara. Sudah perunggu. Hijau tayangnya. Dapat 2 guys. Balik nomor ini. Ini Mas Koin. Berjarak kurang lebih 5 meter dari lokasi tempat temuan pertama, kami kembali menemukan 1 keping uang koin era kolonial bertuliskan Java tahun 1810 pada satu sisi dan LN pada bagian sisi lainnya. Ada apa itu? Anu LN. LM. Benek ya. Oh, enggak, duit iki anaknya. Bener Oh, ono bolong. Java, Bro. Java. Iya, tulisannya Java ya. Oh iya. Enggak tahu nih. Tahun 2023. 1810. Di situ Saya ini. ulung ati. Iki jero ya. Ojo ono mana gini. Tua banget. Pendeteksian menggunakan metal detektor kami lanjutkan ke arah barat lokasi Tegal.
Di sini, kami kembali menemukan 2 bilah pusaka peninggalan masa lampau dalam satu lubang. Berikut video penemuan benda-benda pusaka tersebut. Strajos. Oh, cuaca berkabut, kabut rokok. Mangan kok elek syuting. Kabut guys. Iya grimis tuh. Temuan pertama ini menurut estimasi kami adalah sebuah kapak genggam yang berfungsi sebagai alat pertanian pada masa lampau. Benda tersebut kami temukan pada kedalaman 35 cm dalam kondisi sangat berkerak. Ternyata anu apa jenis? Tata. Iya kayak tata. Bangunan masyarakat desa. Hutan bro. Hujan saudara. Mengiu. Setelah temuan kapak genggam tersebut, alat kami kembali mendeteksi keberadaan logam di tempat yang sama. Awalnya kami kira hanya serpihan-serpihan karat dari benda temuan kami pertama, tapi ketika kami gali 10 cm pada permukaan tanah, alat kami berbunyi semakin keras, menandakan benda yang terdeteksi berada sangat dalam. Pecok. Nah, ya kan? Nyumber itu. Nah, ya kan? Buat kaput bro. Ayo. Oh, itu bro. Iya. Temuan yang kedua ini menurut estimasi kami adalah sebuah pusaka jenis Khatga. Diduga pusaka jenis Khatga adalah satu di antara cikal bakal keris yang ada di Nusantara. Dari beberapa literasi yang kami dapat, Khatga dulunya merupakan senjata tikam yang dipakai oleh raja-raja di Nusantara ini jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Pusaka yang menurut estimasi kami adalah sebuah Khatga ini berada pada kedalaman 40 cm dengan kondisi utuh dan sangat berkerak tanpa gagang dan warangka. Sangkur. Katku.
Oh, mangan lur di warungnya Bu Tomima. Koyo kate sak piringe rupane. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan nama serta tempat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.